3 hari yang lalu, Intan bahas kisah tragis kaisar terakhir di Cina, Aixin Guru Puyi. Hari ini yang Intan bahas adalah permaisurinya, yang nasibnya jauh lebih tragis daripada kaisar. Intan ini habis dengerin kisahnya permaisuri ini sampai batin loh. Aduh, mesakno banget ini permaisurinya. Tajian ni hao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Beberapa dari teman-teman kalau lihat outfitnya Intan ini pasti bisa langsung nebak. Wah, Cik Intan hari ini pasti bahas dinasti Qing ini. Memang benar, hari ini Intan mau bahas permaisuri terakhir dinasti Qing, Gogulo Wanrong. Lah, mungkin ada beberapa yang tanya juga, dari mana sih teman-teman ini kok bisa tahu? Bagaimana bisa nebak kok hari ini Intan bahas dinasti Qing? Karena outfit yang Intan pakai sekarang ini outfitnya dinasti Qing. Ini nih, ada topinya juga, cuman topinya ini rusak. Outfit yang Intan pakai ini biasanya banyak dipakai putri-putri kerajaan dari dinasti Qing. Buat teman-teman yang nggak tahu dinasti Qing itu apa, dinasti Qing itu dinasti terakhir di Cina. Intan pernah bahas ya dinasti Qing itu. Model-modelannya outfitnya tuh kayak gini. Yang cowok itu modelannya itu setengah botak, setengah kelabang. Kalau teman-teman belum lihat detailnya, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Gogulo Wanrong lahir 13 November 1936. Gogulo ini lahir dari keluarga Banner Putih. Keluarga Banner Putih itu apa toh Cik Intan? Jadi gini, pejabat kerajaan, keluarga militer itu cuman satu kasta di bawahnya keluarga kerajaan. Jadi kalau dalam masyarakat termasuk kasta tertinggi, ya kan? Nah, pejabat militer itu dibagi lagi menjadi 8 banner. Banner teratas ditempati oleh banner putih, banner kuning, sama banner kuning bordir. Nah, karena Gogulo Wanrong itu ada di bawah banner putih, jadi kesimpulannya Gogulo Wanrong itu keluarga yang terpandang banget. Sudah jadi keluarga kelas 1 yang teratas pula. Wanrong terlahir dan besar sebagai wanita yang cantik. Dan karena memang terlahir dari keluarga yang terpandang, otomatis dia juga tumbuh menjadi wanita yang berpendidikan. Wanrong itu pintar bahasa Inggris dan pintar berpiano. Pelayan-pelayannya Wanrong ini juga bilang kalau Wanrong itu orang yang baik hati. Dia memperlakukan pelayan-pelayannya dengan baik. Nah, cowok-cowok ini pasti pada mikir ya, waduh, sudah cantik, kaya, dari keluarga terpandang, pinter, baik hati lagi, perfect banget ini. Siapa toh cowok yang gak bangga jadi suaminya Wanrong ini? Siapa toh? Hal ini tidak berlaku bagi Puyi, kaisar terakhir dinasti Qing. Saat Puyi itu disodori sejumlah foto wanita, dia itu aslinya milih Wenshu. Intan ini bingung guys, Wenshu sama Wanrong itu loh, padahal loh ya, cantikan Wanrong guys. Zaman dulu kan bener-bener fotonya itu original, belum ada Photoshop, ya kan? Kelihatan banget loh kalau cantikan Wanrong. Nggak tahu kok yang dipilih Wenshu itu dari mana, Intan juga bingung. Nah, saat milih Wenshu ini, Puyi ini kan di bawah pengawasan beberapa ibu suri. Ibu suri itu istri-istri dari kaisar terdahulu ya. Salah satu ibu suri itu bilang, jangan milih Wenshu. Wenshu itu bukan keluarga yang terpandang amat. Pilih lagi yang lain, apalagi Wenshu itu masih 12 tahun. Kalau kamu mau Wenshu, ya Wenshu itu jadi selirmu aja. Pilih lagi yang lain. Akhirnya terpilihlah Wanrong menjadi permaisuri Puyi. Perlu teman-teman ketahui, background yang Intan bahas sekarang itu awal-awal tahun 1900, di mana dunia itu, Cina itu sudah mulai modern, budaya barat sudah mulai masuk. Sebelum-sebelumnya memang perjodohan itu di tangan orang tua. Pernikahan itu yang menentukan orang tua. Di awal tahun 1900-an itu sudah mulai banyak orang-orang yang menikah karena cinta. Begitu juga dengan kaisar. Permaisuri itu memang pilihannya ibu suri, tapi kalau kaisar kan enak. Andai kata kaisar nggak suka sama permaisuri nih ya, kaisar kalau milih ada cewek lagi, dia suka sama si cewek, nikah lagi nggak apa-apa. Lah kalau permaisurinya ya nggak bisa, cewek itu nikahnya itu cuman 1 kali.
Wanrong itu sedikit melawan mendengar perjodohan ini. Mosok toh aku tuh dinikahno sama orang sih nggak kenal, nggak pernah ketemu sebelumnya. Lagi pula denger-dengar dia itu suka nyiksa Kasim loh. No. Ya, keluarganya Wanrong bilang, kamu itu ya tak nikahkan sama Kaisar. Wes toh sampai mati, kamu bakal makan tidur enak. Kaisar apanya? Orang sekarang zaman sudah republik kok. Meskipun begitu, Wanrong mengalah dan mau menikah dengan Kaisar yang bisa dibilang awal dari bencana hidupnya. Pada tanggal 21 Oktober 1922, Wanrong dijemput kereta merah beserta Wen Xiu. Di hari itu, Hu Yi menikah dengan dua wanita sekaligus. Setelah Hu Yi itu makan kue, minum wine, Hu Yi yang masih ingusan, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah menikah, Hu Yi ini keluar dan meninggalkan istri-istrinya tidur sendirian di ranjang pengantin. Wen Xiu dan Wanrong itu tinggal di rumah yang berbeda, tapi jaraknya deket amat guys, cuman 70 meter, deket banget. Maksud di rumah yang berbeda itu kayak gini ya, di istana Forbidden City, itu nama istana. Istananya itu gede kayak kota, di istana itu ada rumah-rumahnya. Meskipun masih dalam kerajaan, mereka tinggal di atap yang berbeda. Hubungan Wen Xiu sama Wanrong ini kurang baik. Mereka itu rival, saling nyinyir satu sama yang lain. Wanrong itu beberapa kali membuat puisi, dan puisinya itu puisi yang sarkastik, dibaca keras-keras supaya Wen Xiu itu denger dan sakit hati. Hu Yi itu juga jarang menemui kedua istrinya, itu jarang. Jadi ada spekulasi yang mengatakan bahwa Hu Yi ini gay. Wanrong itu kesepian guys, saking kesepiannya di usia yang ke-19 itu dia masih main permainan sapu tangan. Permainan sapu tangan ini permainannya Intan waktu SD. Jadi permainannya itu simpel banget. Misalkan ya ada 5 anak. 5 anak itu yang 4 duduk, yang satu itu bawa sapu tangan ngelilingi 4 orang ini. Sambil waktu kalau Intan kecil itu kaset ya. Kalau kasetnya berhenti, sapu tangan itu ada di kepalanya orang ini. Berarti orang ini jadi, ya wis sesimpel itu kok permainannya. Dan mestinya yo bukan dimainkan sama anak 19 tahun ya permainan ini. Dan karena kesepiannya itu juga, Wanrong itu mulai mengenal rokok dan opium. Pada suatu hari, Hu Yi dan Wanrong itu bersepeda bareng dan mereka itu terlihat sangat bahagia. Sejak saat itu, Hu Yi itu sering mendatangi Wanrong dan itu membuat Wen Xiu itu iri. Bulan Oktober 1924, Feng Yuxiang melakukan kudeta dan memberi Hu Yi waktu 3 jam untuk keluar dari Forbidden City. Kemudian ya karena Hu Yi ini diusir ya dari Forbidden City, dia tinggal di Taman Villa Tenang di Tianjin. Ini tantangan tersendiri buat Wen Xiu dan Wanrong. Lawong tinggal di rumah yang berbeda aja gontok-gontokan, apalagi tinggal di satu atap. Sesekali Wen Xiu itu pernah bilang ke Wanrong yang lagi rokokan sambil opiuman, by the way, daripada kamu opiuman kayak gitu, kenapa kamu nggak mati aja? Itu tuh ada pisau, tancepno deh gone perutmu. Atau kamu naik itu gedung yang tinggi tuh loh, kamu lompat dari sana. Atau kamu jebur ke sungai. Makanya teman-teman istri itu cukup satu aja supaya tidak terjadi perang dunia ketiga kayak gini nih. Persaingan antara Wen Xiu dan Wanrong itu semakin menjadi-jadi sampai akhirnya Wen Xiu itu gak kuat dan dia minta cerai di tahun 1931. Hu Yi marah sama Wanrong, dipikir Wen Xiu itu cerai gara-gara kelakuannya Wanrong. Dari situ Hu Yi itu langsung sudah ngediemin Wanrong lagi. Dia wes gak mau nyapa Wanrong gitulah. Wanrong itu karena dia kesepian lagi ya kan, dia itu opiuman lagi dan semakin gencar opiumnya. Ditambah lagi Hu Yi itu dapat tawaran dari Jepang untuk menjadi Kaisar Manchukuo. Jadi kayak gini guys, Manchuria itu berhasil dikuasai oleh Jepang. Karena Manchuria berhasil dikuasai oleh Jepang, namanya jadi Manchukuo. Jepang itu ngasih surat ke Hu Yi, mau nggak kamu jadi kaisarnya Manchukuo, mau nggak? Nah,
Wanrong itu sudah bilang ke Puyi, wes lah jangan, nanti orang-orang Cina itu musuhin kamu loh. Karena Puyi itu kepengen jadi kaisar lagi, iya kan? Nggak ngurus, akhirnya Puyi pun pergi ke Manchukuo dan menjadi kaisar Manchukuo. Wanrong ya sebagai istri yang baik, ya kan? Ya udah, ditemanilah Puyi ke Manchukuo meskipun itu bertentangan dengan keinginannya dia. Sampai di Manchukuo ternyata Puyi dan Wanrong itu disuruh tinggal terpisah. Untuk ketemu Puyi, Wanrong itu harus izin, dan izinnya itu susah banget guys. Loh kenapa kok Intan Wanrong yang ketemu Puyi lah? Gimana dengan Puyi ketemu Wanrong? Masalahnya Puyi itu nggak pernah minta untuk ketemu Wanrong. Yang minta ketemuan itu selalu Wanrong. Hingga pada suatu malam setelah susah-susah kepengen ketemu Puyi, dipertemukan sama Puyi, malam-malam ditinggal sama Puyi. Jadi Wanrong itu merasa jengkel, sakit hati, muangkel banget. Wanrong karena dia itu sangat-sangat kesepian, dosis opiumnya itu bertambah jadi 2 ons per hari. Dia juga selingkuh dengan 2 ajudan Puyi, yaitu Li Tiyu dan Ji Qichou. Sampai Wanrong itu hamil, kedua ajudannya itu dipecat. Wanrong bilang, aku nggak mau gugurno kandunganku tuh, aku nggak mau. Aku kepengen mana? Aku pengen jadi ibu, aku pengen memelihara dan besarno anakku. Begitu Wanrong melahirkan, anaknya meninggal. Kemungkinan besar dibunuh oleh Puyi. Ini membuat Wanrong itu semakin stres. Dia itu sudah agak-agak gilanya. Konsumsi opiumnya itu semakin banyak sampai halusinasi. Wanrong itu juga sudah nggak merawat diri lagi. Giginya semakin hitam, rambutnya nggak pernah dikeramasi, sampai Puyi itu mendeskripsikan rambutnya itu kayak landak. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara Uni Soviet membantu Cina mengusir Jepang dari Manchuria. Puyi merasa dirinya itu dalam bahaya. Dia melarikan diri tanpa mengajak Wanrong. Akhirnya Puyi ini ketangkep guys, sama tentara Soviet ketangkep. Buat temen-temen yang kepengen tahu akhir ceritanya Puyi, Intan pernah bahas ya, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Sekarang Intan kembali lagi ke Wanrong. Wanrong juga kepengen melarikan diri ke Korea, tapi sayangnya dia ditangkap oleh simpatisan komunis. Mengetahui bahwa Wanrong ini permaisurinya Manchukuo, simpatisan komunis ini menganggap Wanrong itu plek-plekannya Jepang. Mereka malah benci sama Wanrong. Apalagi dia tahu ya, Wanrong itu agak sedikit gila, itu dia tahu. Wanrong itu dimasukkan sel itu kayak sel display. Jadi bisa dilihat oleh orang-orang. Jadi di dalam sel itu Wanrong itu sering berhalusinasi. Dia itu sebagai permaisuri yang lagi nyuruh pelayan-pelayannya dengan nada pemerintah, aku ambilkan ini, aku ambilkan itu. Nah, orang-orang yang melihat itu tertawa cekikian. Lihat Wanrong kayak gitu di penjara itu kan ya, dia tertawa cekikian. Wanrong itu juga dikasih makanan itu yang sedikit banget. Sampai 20 Juni 1948, Wanrong meninggal di penjara karena malnutrisi dan opium yang berlebihan. Karena malnutrisi ya berarti dia itu kelaparan ya. Jasadnya Wanrong itu di mana nggak tahu ya, karena orang-orang sudah benci kan ya sama permaisuri Manchukuo. Ya sudah, nggak diurus itu jasadnya kayak gimana, itu juga nggak diurus. Inilah kisah tragis permaisuri terakhir di Cina. Sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.